Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Miss Mita untuk pembelajaran budi pekerti. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kamu dapat mengetahui peninggalan sejarah dan juga kamu dapat menghargai peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Nah, sebelum mulai, jangan lupa untuk disiapkan ya alat tulisnya dan catat yang penting-penting. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Kemarin kan kita belajar bab 1, sekarang kita masuk ke bab 2 ya, yaitu bangga menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. Nah, di situ ada gambar Candi Prambanan. Nah, itu letaknya ada di Sleman, Yogyakarta. Kamu pernah nggak sih ke sana? Nah, gimana sih rasanya ketika kamu berkunjung ke sana? Terus juga kamu tahu nggak gimana sejarah terbentuknya candi tersebut? Nah, tahukah kamu? Jadi Indonesia itu negara yang kaya akan pulau-pulau yang memiliki banyak warisan tentang peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, ada banyak sekali sejarah-sejarah di Indonesia, itu baik benda, tulisan, tokoh-tokoh, terus agama, kepercayaan, dan budaya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang itu ada peninggalan-peninggalan sejarah. Yang pertama di situ ada gambar Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Tadi Candi Prambanan kan ada di Sleman, Yogyakarta. Jadi ini corak agama Hindu. Itu mencirikan dari Candi Prambanan ini ya. Lalu di sebelahnya itu ada Candi Borobudur. Nah, kalau Candi Borobudur itu letaknya di Magelang, Jawa Tengah. Kalau itu coraknya itu seperti tempat ibadah umat Buddha. Nah, peninggalan tersebut sangat penting ya bagi kita karena kita itu bisa mengetahui sejarah nenek moyang kita, dan kedua tempat ini dijadikan sebagai tempat wisata di Indonesia. Bahkan banyak juga turis-turis dari mancanegara yang datang ke sana untuk sekedar berfoto-foto atau berkunjung dan mengetahui sejarah-sejarah di candi-candi ini. Lalu selanjutnya ada peninggalan prasasti. Nah, prasasti itu adalah tulisan pada batu yang bernilai sejarah. Nah, itu biasanya ditemukan pada emas, perak, terus perunggu atau tanah liat. Prasasti itu ada prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai, ada juga prasasti Tugu dari Kerajaan Tarumanegara. Terus selanjutnya ada arca. Nah, arca itu seperti contoh di situ yaitu patung yang terbuat dari batu, emas atau perunggu. Nah, arca itu ada arca Dewa Wisnu, arca Ganesha, dan ada juga arca Dewi Parwati. Terus selanjutnya ada candi. Nah, candi itu adalah bangunan masa lampau yang terbuat dari batu yang disusun rapi dan indah. Nah, candi itu contohnya kayak tadi ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, terus ada juga Candi Mendut, terus ada Candi Gedong juga, dan masih banyak lagi candi-candi lainnya. Selanjutnya ada bangunan berarsitek. Nah, bangunan ini merupakan gedung yang memiliki nilai-nilai sejarah. Contohnya itu di situ ada Gedung Stovia, terus di Jakarta ada juga Gedung Proklamasi, terus ada juga Gedung Sumpah Pemuda. Lalu ada juga tempat ibadah. Nah, tempat ibadah juga sama, banyak di Indonesia yang memiliki nilai-nilai sejarah. Seperti ada di situ Masjid Demak, ada juga Masjid Kudus, terus ada juga Candi Borobudur, ada Gereja Katedral. Lalu selanjutnya ada benteng. Nah, benteng itu adalah bangunan yang bersejarah yang digunakan pada masa perang untuk keamanan. Nah, benteng itu juga banyak peninggalannya di Indonesia ya.
yaitu ada Benteng Van der Wijk, ada Benteng Rotterdam, dan ada juga Benteng Toluco. Lalu selanjutnya ada istana. Ya, istana itu adalah tempat tinggal pemimpin negara. Nah, istana itu di Indonesia ada banyak juga ya, ada Istana Bogor, terus ada juga Keraton Yogyakarta, ada juga Keraton Cirebon. Terus selanjutnya ada monumen. Nah, di situ kamu bisa lihat ya, monumen adalah suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk mengenang jasa seorang tokoh atau peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Nah, monumen itu juga ada banyak ya. Contohnya ada monumen nasional, ada juga monumen Pancasila Sakti, dan ada juga Bandung Lautan Api, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada makam. Ya, makam adalah tempat dikuburnya para tokoh sejarah, ulama, wali berpengaruh, atau proklamator. Nah, makam ini juga ada banyak ya. Ada makam Sunan Ampel, ada makam Kiai Haji Ahmad Dahlan, makam Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini kesimpulannya yaitu kamu dapat mengetahui beberapa peninggalan-peninggalan sejarah. Nanti kamu bisa baca lagi ya di bukunya. Nanti jangan lupa kalian kerjakan halaman 21, 25, dan maaf mister, ternyata masih ada lagi, saya lupa. Gak apa-apa ya, dari sini ya. Berapa slide lagi sih, ntar dulu. Oh iya, kelewatan slide-nya. Iya sob, enggak, maksudnya udah penutup aja. Ya, dan di situ ada juga naskah ya. Naskah itu adalah tulisan yang menjelaskan kejadian penting atau dokumen masa lampau. Naskah itu biasanya seperti kertas yang ada tulisan-tulisannya. Dan ada juga situs. Situs itu adalah daerah tempat ditemukannya benda-benda prasejarah atau purbakala. Jadi baik itu tulang hewan, manusia, atau peralatan yang digunakan pada masa purbakala. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia ya khususnya. Nanti kamu bisa baca lagi atau kamu bisa searching di rumah masing-masing. Jika ada yang ingin bertanya bisa ke wali kelasnya. Dan jangan lupa kalian kerjakan halaman 21, 25, dan 26. Jangan lupa untuk selalu merawat peninggalan-peninggalan sejarah dan jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.